Makanya seminar itu nggak boleh, yang bener seminur. Nggih, seminar semi neraka gelo ta ya, habis seminar loh, karena habis adu argumentasi. Terus kesimpulannya apa? Masih dipending. Gimana ini? Ya mau jenenge seminar semi api. Nggih. Coba nek diganti semi nur. Nggih, cahaya. Tapi Utsman menangis ketika Rasulullah bercerita tentang pedihnya azab kubur. Sampai kemarin saya ngaji kitab apa itu, 2 pertemuan yang lalu, kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, minhu hadisnya sahih dari Bukhari. Andaikan manusia mengerti tangisan sesambatan orang-orang yang baru aja dimasukkan dalam liang lahat, yakin masjid segini besarnya kurang harus diperbesar, minimal di tingkat 5 lagi. Karena setiap hari pasti banyak orang ingat kepada Allah, sholat terus, istrinya loh sampai lali paling. Karena begitu. Tapi yang keistimewaan itu hanya diberikan kepada hewan-hewan, hayawan-hayawan yang ada di area perkuburan itu. Makanya kalau ada orang meninggal, ayam-ayam kan bengong toh niku. Bengong itu bukan karena mau bertelur, karena kok sambate ngono. Nggih, niku diceritakan dalam kitab-kitab tentang hayawan. Instingnya lebih tajam hayawan itu daripada kita. Kita akan kalah. Buktinya sebelum Gunung Merapi meletus, ular-ular sudah turun, gitu. Ular-ular sudah turun. Terus pokoknya hewan-hewan yang buas-buas turun, manusia masih kebanyakan pengamat. Ini meletusnya 3 hari lagi. Ternyata maghrib meletus ini kalau. Jadi lebih instingnya lebih tajam. Niku Bukhari Muslim. Niki Muslim ya. Bukhari sanes Muslim. Ada loh Pak. Bener. Jadi pedihnya siksa kubur. Jadi monggo Allahumma monggo barik lana. Allahumma inni monggo a'udzubika min adzabil qabri. Niki insyaallah sedaya kebiasaan nih, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam gitu. Saya kan sudah bilang semuanya benar. Ada 7 bahkan lebih 9 versi. Yang di sini yang dicatat cuma 4. Nek kula seneng sing riwayat dari Aisyah ini karena lebih dulu siksa kubur daripada neraka. Enaknya di versi Aisyah ini tidak menyebut jahanam tapi nar, semua api neraka. Makanya seminar itu nggak boleh, yang bener seminur. Nggih, seminar semi neraka gelo ta ya, habis seminar loh, karena habis adu argumentasi. Terus kesimpulannya apa? Masih dipending. Gimana ini? Ya mau jenenge seminar semi api. Nggih. Coba nek diganti semi nur. Nggih, cahaya. Ngoten nggih, pun. Wa min adzabin nari. Monggo. Pun apal? Dereng. Mulai malih. Allahumma inni. Monggo. A'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati. Dari fitnah mahya hidup wal mamat dan kematian. Fitnah itu ujian, tapi bisa meningkat ujian kategori azab jika manusia sudah enggak sadar-sadar. Ini di Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu fitnah. Awalnya ujian, tapi kok sudah diingatkan, kok enggak nyaman-nyaman, enggak ada perubahan, maka fitnah ujian itu akan meningkat 1 digit menjadi fitnah kategori azab.
Niku menurut Ar-Raghib Al-Asfihani dalam Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fadhil Quran. Nggih, jadi fitnah hidup dan kematian. Makanya yang namanya hidup itu pasti punya ujian, punya cobaan. Nggak ada Pak yang nggak punya masalah. Nggih, cuma bagaimana menyimpan masalah itu kita banyak-banyaklah senyum. Ngoten nggih? Nggih, tapi jangan senyum sendiri nggih. Iya, ya pokoknya senyum meskipun itu punya masalah. Tapi ya semuanya itu bisa diatasi dengan doa. Makanya di dalam hadisnya apa? Kita disuruh doa ini ad-du'a'u napa? Mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Tapi jangan mendulukan dung-dungo terus. Apa? Di atas dungo yang paling tinggi lagi sholat. Makanya as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Orang masa iya ada otaknya bisa mikir kalau nggak ada kepalanya, enten mboten? Nah, yang bener nopo? Sholat dhisik, terus rajin sholat, terus berdoa jangan dibalik. Yang penting dungo. Ya Allah sugiyo. Tapi jarang sholat, ya diguyu-guyu malaikat. Lah kok iso kowe? Nggak sholat kok langsung ngape uteknya, nggak mau punya kepala. Padahal orang itu kalau nggak punya kepala, ya lucu. Nggak punya tangan aman, nggak punya kaki masih bisa jalan. Tapi nggak punya kepala, masuk bisa jalan? Enten boten? Nggih, ngoten nggih. Salat itu penting. As-sholatu ra'sul ibadah. Ngoten nggih. Terus wa min sarri, monggo. Fitnatil masihid dajjal. Atau wa min sarril masihid dajjal. Jadi doa itu ada beda-beda sedikit nggak apa-apa. Itu namanya perbedaan matan. Yang penting 4 kata kunci itu, doa itu jangan sampai dihilangkan. Menurut kula enak urutannya napa niki wau? Azab kubur didahulukan. Nah, ini loh Bapak, pernah viral, ya banyak yang tanya. Jamaah saya itu ya saya nggak usah nyebutkan nggih masjidnya, ada memang beneran, kula mboten kok ngapusi bohong mboten. Sekitar tahun 2016-2017 ada video doa itu kok dibaca setelah sujud yang terakhir. Mboten Pak, bukan sujud yang terakhir, tapi pas selesai tahiyat akhir. Orang yang kebanyakan mengatakan dibaca pas sujud yang terakhir itu kadang-kadang terjebak pada tekstualitas hadis. Napa? Aqrabu ibadi ilallahi fis sujud. Apa artinya? Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah yaitu ketika sujud. Terus lanjutannya napa? Fa aksirud du'a, maka perbanyaklah doa. Nah, perbanyaklah doa niki mboten kok disuruh memperbanyak bacaan 4 doa ini diganti pas sujud terakhir, bukan. Nggih. Tapi fa'aksirud doa itu maka perbanyaklah sholat. Bukan hanya sujud, mulai takbir sampai salam, itulah sedekat-dekatnya hamba dengan Allah, yaitu ketika sholat. Ngoten Pak. Jadi mboten pas sujud yang terakhir. Ada yang belum bangun. Lah ini nih posisinya dijadikan imam terus baca doa agak lama, kan mesake jamaahnya. Iya nih jamaahnya nem-nem. Nah nih sepuh napa mboten ndelosor. Nggih. Nek kesuwen ngoten nggih. Nah, jadi yang bener niku napa? Dibaca pas tahiyat akhir, karena dalilnya sudah jelas, babun ma yusta'adu minhu fis shalah dan babud du'ai, bab doa tentang ba'dat tasahudil akhir, doa yang harus dibacakan, yang dibaca ketika tasahud akhir. Ngoten nggih. Jadi kalau cuma sujud yang terakhir, mosok kita dekat dengan Allah cuma sujud yang terakhir? Nih dianalisa terus lho nih. Berarti kan otomatis setiap sujud nanti nggak bisa dibayangkan kalau jadi makmum, imamnya dilala nggak baca, selang-seling, wes nggak jadi berjamaah. Berarti yang paling enak itu memang bener maksuratnya yang tersurat dalam hadis itu dibaca pas selesai tahiyat akhir.
Jangan, sehingga pernah kejadian ada seorang jamaah tanya, Pak Muin, saya ini tadi kejadian sholat subuh, imamnya itu kadang-kadang ya beda 2 orang ya, kadang-kadang sujud yang terakhirnya lama, kadang-kadang tidak. Tapi suatu saat imam yang sujudnya lama, kula pun nebak paling niki membaca doa ini. Saking lamai, bukan saking lamai, tapi dilala pas bangun dari sujud miknya jatuh. Padahal kebiasaan dilala imam ini juga sering sujudnya yang terakhir itu lama. Kebarengan waktu itu miknya jatuh, mboten ngerti Pak nih pun bangun. Majunya nggih besar kayak sini. Makanya Bapak kula kan telat jamaahnya. Tolong tetap barisan yang tengah niki benjang dibuka Pak, tetap dibuka kira-kira ketinggal 1 orang, tetap mboten angsal tertutup. Untung masih ada celah-celah. Tengah mawon mboten usah sedaya, harus mengetahui gerakan imam atau makmum masnya di depannya. Nggih, memang harus gitu. Di Mekah Saudi Arabia niku boleh jamaahnya itu dari sini tembus sampai Uin sampai ke Mbabarsari boleh, selama disambung dengan makmum yang ada di depannya. Pertanyaannya, imamnya di sini sudah rukuk, sana sudah rukuk belum? Belum, tapi sah. Soalnya disambung. Tapi nek mengandalkan speaker, nek listrik mati ya bingung. Ya kayak niku wau. Akhirnya gimana Pak hukumnya? Lah pripun, kula bangunnya itu setelah krungu assalamualaikum warahmatullahi ngoten makmum baru jenggelek, batal Bu, berarti harus mengulang sholatnya. Lah ini sudah jam 6:30, yo mangke dikodok ngoten. Ya itu gara-gara miknya niku jatuh, makanya yang bener niku enak dibaca pas tasawuf akhir. Hasbi